Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia dengan NIM 2401111315. Saya dari kelas Kimia Ganjil. Baiklah, di sini saya akan mengulas kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Siti Marfua MPD, yaitu tentang administrasi organisasi pendidikan. Administrasi di sini tidak hanya sekedar pencatatan atau dokumentasi, tetapi merupakan proses pengelolaan lembaga pendidikan supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif, efisien, dan teratur. Materi ini penting untuk dipahami karena sebagai mahasiswa kita dipersiapkan untuk menjadi calon pendidik sekaligus calon pengelola lembaga pendidikan. Administrasi organisasi pendidikan bisa dilihat dalam berbagai bentuk lembaga, misalnya sekolah, madrasah, kursus komputer, bimbingan belajar, les privat, hingga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Semua lembaga ini disebut organisasi pendidikan karena di dalamnya ada sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan yang tertib, teratur, dan efektif, diperlukanlah administrasi. Administrasi organisasi pendidikan berarti cara atau usaha untuk mengatur lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, supaya berjalan sesuai aturan dan target yang ditentukan. Dengan administrasi, semua kegiatan menjadi lebih terarah dan terukur. Administrasi organisasi pendidikan memiliki beberapa unsur utama. Yang pertama, program, yaitu rencana kegiatan yang disusun mencakup materi yang akan diajarkan, jadwal belajar, serta kegiatan penunjang lain. Yang kedua, anggota atau peserta didik, yaitu siswa, mahasiswa, atau anggota yang mengikuti kegiatan. Peserta perlu dicatat datanya, dibuatkan absensi, serta dipantau perkembangannya. Yang ketiga, keuangan, meliputi pencatatan pemasukan seperti biaya kursus atau iuran, serta pengeluaran seperti pembelian alat tulis, biaya listrik, atau gaji tenaga pengajar. Yang keempat, tenaga pengajar atau tim, yaitu orang-orang yang mengajar atau mengelola program. Mereka harus mendapat pembagian tugas yang jelas dan komunikasi yang baik. Yang kelima, evaluasi, yaitu menilai sejauh mana kegiatan belajar efektif. Evaluasi bisa dilakukan dengan rapat, angket kepuasan, atau laporan hasil belajar. Unsur-unsur ini saling berkaitan. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik, maka administrasi lembaga pendidikan bisa menjadi tidak efektif. Contoh penerapan dalam organisasi mahasiswa. Dalam organisasi mahasiswa, misalnya himpunan mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa (UKMK), administrasi sangat terlihat dalam berbagai aktivitas. Pertama, dari sisi program, mereka menyusun jadwal kegiatan seperti rapat rutin, seminar, lomba, atau bakti sosial. Kedua, dari sisi anggota, data mahasiswa yang tergabung dicatat dan absensi kehadiran saat rapat disimpan sebagai arsip. Ketiga, dari sisi keuangan, organisasi biasanya memiliki kas yang dikelola dari iuran anggota atau dana fakultas. Semua pemasukan dan pengeluaran harus dicatat agar transparan. Keempat, dari sisi tenaga atau tim, setiap kegiatan membutuhkan kepanitiaan. Tugas panitia dibagi jelas agar acara berjalan lancar. Terakhir, evaluasi, yaitu rapat setelah kegiatan selesai untuk melihat kelebihan dan kekurangan kegiatan, serta memperbaiki di periode berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa pun tidak bisa lepas dari administrasi. Contoh penerapan dalam usaha privat atau bimbingan belajar. Dari sisi program, pengelola menentukan materi yang akan diajarkan, misalnya mata pelajaran untuk persiapan ujian nasional atau kelas tambahan untuk siswa yang membutuhkan pendalaman materi. Jadwal belajar juga disusun agar teratur. Dari sisi peserta didik, setiap siswa dicatat datanya, dibuatkan daftar hadir, serta dipantau perkembangan nilai atau hasil belajarnya. Dari sisi keuangan, bimbel perlu mencatat pemasukan seperti biaya kursus yang dibayar siswa, serta pengeluaran seperti gaji tutor, pembelian modul, atau biaya listrik. Dari sisi tenaga pengajar, pengelola membagi jadwal mengajar tutor.
menjaga komunikasi antar tutor agar tidak ada bentrok jadwal, dan memastikan kualitas mengajar terjaga. Dari sisi evaluasi, pengelola menanyakan kepuasan siswa atau orang tua, lalu memperbaiki metode pembelajaran, materi, atau sistem jadwal agar lebih baik di periode berikutnya. Dengan penerapan administrasi yang baik, bimbingan belajar dapat berjalan lebih profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Dapat disimpulkan dan refleksi bahwa administrasi organisasi pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam mengelola program, anggota, keuangan, tenaga kerja, serta evaluasi, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penerapan administrasi dapat ditemukan baik dalam organisasi mahasiswa, seperti himpunan atau unit kegiatan, maupun dalam usaha privat seperti bimbingan belajar. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah organisasi atau lembaga sangat bergantung pada pengelola administrasi yang teratur dan terarah. Refleksi dari pembelajaran ini adalah bahwa mahasiswa sebagai calon pendidik maupun pengelola lembaga pendidikan perlu memahami dan melatih keterampilan administrasi sejak dini. Pengetahuan administrasi tidak hanya berguna di lingkungan akademik, tetapi juga menjadi bekal nyata ketika nanti terjun ke dunia kerja atau mendirikan usaha sendiri di bidang pendidikan. Dengan penguasaan administrasi yang baik, mahasiswa dapat berkembang menjadi pemimpin yang profesional, mampu mengatur tim, serta menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.